Ya, Kak. Nah, ini tadi si yang Vivo ya, yang Vivo first in, first out. Saya ulang dulu. Nah, ini saat 0 tidak terjadi page fault atau replacement. Berarti dia masuk langsung ke frame-nya. Pada saat 3 mau masuk, yang paling tua adalah 0 ya kan? 0 berarti si 0 digantikan 3. Baru 1 0. 1 yang paling tua ganti. 4 masuk, 2 masuk, 3 masuk. Pokoknya dia kalau dia paling tua langsung diganti. 0 masuk, 3 mau masuk, tidak terjadi replacement karena masih ada di dalam frame. Nah, itu intinya. Kalau masih ada di dalam frame berarti tidak terjadi replacement. 2 masih ada, 1 tidak ada, berarti replace si 2 menjadi 1. 2 mau masuk, replace si 3 jadi 2. Si 0 mau masuk, 0 masih ada di dalam frame. 1 masih ada di dalam frame. Pada saat 7 mau masuk, yang paling tua adalah si 0 di replace jadi 7. 0 mau masuk, 1 paling tua, berarti 1 di replace jadi 0. Pada saat 1 mau masuk, si 2 yang paling tua, berarti si 2 lah yang di replace. Sampai sini paham ya? Lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 15 kali. Inilah yang disebut dengan page fault-nya terjadi 15 kali. Pahamkah sampai di sini untuk yang Vivo? Paham, Pak. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya ya. Oke. Berikutnya ada namanya anomali Beladi, yaitu fenomena yang menyimpang. Biasanya kan kalau kalau memori kita makin besar, berarti frame-nya tadi makin besar ya. Iya kan? Halo? Benar nggak? Frame kita makin besar. Terus seharusnya page replacement-nya makin kecil ya. Benar nggak? Iya, Pak. Benar. Tapi ada di sini namanya yang anomali Beladi, ada suatu fenomena yang menyimpang. Contohnya ada ini reference ring-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada saat jumlah frame-nya 3, page fault replacement-nya itu terjadi 9 page fault. Terus pada saat frame-nya 4, dia malah naik 10. Seharusnya kan ini minimal harus 8, ya kan? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Pak. Oke, kita buktikan dulu. Harusnya ini kalian kerjakan sendiri nih, tapi nggak bisa, susah. Saya buktikan, kita buktikan dulu. Oke, apa ini?
Dua, tiga. Oke, aduh kecilan ya. Oke, ini tadi referensinya. Nampak Kak, Dek? Nampak, Pak. Nampak, ya, Pak. Terus ini kita pertama tadi soalnya frame-nya 3 ya. Frame-nya 3. Frame-nya 3. Frame-nya 3. Berarti ini kita buat jadi 3. Oke, pada saat satu masuk, berarti satu ya. Di sini masuk di frame yang pertama kan. Baru sini 1, 2. 1, 2, 3. Ini 4. Nah, satu yang paling tua, berarti 4, 2, 3. Ini 4, 1, 3. Ini 4, 1, 2. 5, 1, 2. 5, 1 nih ya. 5, 1 ada di dalam frame, berarti ini tidak ya. Baru 2, berarti 5, 2, 2 juga ada ya. 2 ada di dalam frame. 3, 5, 3, 2. 5, 3, 4. Nah, 5 ada di dalam frame. Berarti fault-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 ya. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Page fault replacement-nya. Terus kalau dia 4 frame, kita buat 4 frame. Kita buat 4 frame. Kita masukkan 1, 1, 2. Ini lihat ini, yang ininya. Ini dia referensinya tadi, reference string-nya. 1, 2, baru 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 ada di dalam frame. 2 ada di dalam frame. Pada saat 5 nggak ada. Berarti ini 5, 2, 3, 4. 1 tidak ada di dalam frame. Berarti 5, 1, 3, 4. 2 tidak ada. 5, 1, 2, 4. Baru 5, 1, 2. Ini jadi 3. 4, 4, 1, 2, 3. 4, 5, 2, 3. Berapa ini frame-nya? Page fault-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadinya. Jadi inilah yang disebut tadi namanya anomali Beladi. Kan dari teori yang kita pelajari, kalau dia frame-nya atau memorinya makin besar, seharusnya page fault-nya ini kan makin sedikit seharusnya. Ya kan? Tapi ternyata pada saat frame-nya nih 4, page fault-nya malah lebih banyak, sampai 10. Inilah yang disebut dengan fenomena yang menyimpang atau anomali Beladi. Paham kira-kira?
Halo? Paham, Pak. Paham ya? Yakin? Pak, yang Ya, yang mana? dari 5 itu Pak, kayak mana cara menghafalnya Pak? Yang mana, Dek? Ini Bilang bukan gampang. dari yang 5. Lihat yang I berapa gitu, biar bisa saya apa ya? Dari H Pak. H berapa? Yang 4 apa? 4. Iya Pak. Yang ini? Maksudnya Yang 12. Hah? Dari 12 Pak. H12 yang ini, dari yang pertama ini. Iya Pak. Yang ini 5 ini. Iya Pak. Sama selanjutnya. Dari sini. Kan di sini kan ini dia referensinya yang masuk ya. Kan masih kosong. Kosong kan gampang, masuklah si 1, lalu masuk 2 ya kan? Lalu masuk si 3, si 4. Setelah itu ini mau masuk 1. 1 kan ada di dalam frame. Kalau ada di dalam frame kan berarti tidak terjadi replacement ini loh. 1 kan tetap ada, 2 masih ada, ya kan? Pada saat 5 mau masuk kan tidak ada di frame ini. Berarti siapa yang kita replace? Yang paling tuanya, yang paling tua kan si 1. Berarti inilah dia. Makanya dia jadi 5. Baru 1 mau masuk. 1 kan tidak ada di dalam frame. Berarti si 2 yang kita replace. Berarti 1 ganti jadi 2 ganti jadi 1. Paham? Paham Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk apa namanya? Anomali Beladi tadi. Oke. Berikutnya, ini ilustrasi ya. Algoritma yang ketiga, optimal. Jika diketahui page mana yang berikutnya akan diakses, maka page yang tidak digunakan dalam waktu dekat atau selang waktu terlama hingga diakses kembali, itu yang di-replace. Di sini tidak ada cerita anomali Beladi ya. Secara teoritis, algoritma optimal ini dinyatakan sulit diimplementasikan. Sulit diimplementasikan. Ini dia, optimal. Contohkan, ini apa namanya? Ini reference string-nya, oke. Jumlah frame-nya Yoheku Lumban Rice Rumban. Kenapa deh angkat tangan? Ada yang bisa saya bantu? Kepencet, Pak. Pencet. Oke. Nah, ini reference string-nya ya. Jumlah frame-nya 3, page fault-nya katanya 9. Oke. 7. Tadi algoritma optimal itu bagaimana? Selang waktu yang paling lama tidak akan digunakan, itu yang di-replace. Yang paling lama itu yang di-replace. Paham ya? Pahami dulu ya. Oke. Saya pakai 7. Oke, masuk. Masuk. Pertama pasti masuk karena frame-nya masih kosong. Oke. Pada saat 2 mau masuk, ini tidak seperti Vivo lagi. Kita cek. Ini si 7 ini nanti di mana dipakai? Si 7. Kita lihat dulu. Kita tandai dulu. Si 7 nanti dipakai di sini 7-nya. Ya kan? Tidak ada 7 di sini kan? Ini balik 7-nya. Terus nanti si 0 di mana dipakai? Si 0 ini. Si 1 mana? 1 ini. Berarti siapa yang paling lama tidak akan dipakai? Dalam waktu dekat tidak akan dipakai, yaitu si 7, Pak. makanya si 7 kita replace menjadi 2. Oke?
Paham sampai di sini ya? Lalu 0. 0 ada di frame. Oke, sekarang 3. 3 tidak ada di frame. Yang ada di frame ada 2, 0, 1. Kita cek. Si 2 di mana dipakai nanti? Si 2 nanti dipakai di sini. Ya kan? Si 0 di sini. Si 1, ini di sini si 1. Berarti yang paling lama tidak akan dipakai adalah si 1 kan? Halo? Pak. Ya, Pak. Nah, 1. Makanya kita gantilah si 1. Si 1 menjadi 3. Nah, ini si 1 diganti. Berikutnya 0 mau masuk, ada di dalam frame. Si 4 mau masuk. 4 mau masuk, kita cek di dalam frame itu siapa aja. Ada 2. Cek, kita stem dulu. Ada si 2. Si 2 ada, ini si 2 di sini. Terus si 0 ada di sini. 3 ada di sini. Siapa paling jauh? 0 kan? Halo? Iya, Pak. 0, berarti 0 yang kita replace. Makanya 0 jadi 4. Oke, berikutnya 2 ada di dalam frame. 3 ada di dalam frame. 0. 0 tidak ada di dalam frame. Berarti kita cek lagi. Kita cek lagi yang di frame-nya. Di frame-nya ada 2, nanti 2 di sini. 4 tidak dipakai lagi ya. Iya kan? 4 tidak ada, berarti kita nggak usah cek lagi. Langsung aja 4-nya gantikan jadi 0. Langsung 4-nya jadi 0. 3 ada di dalam frame. 2 ada di dalam frame. Pada saat 1 mau masuk, 1 tidak ada di dalam frame. Berarti kita melakukan pengecekan lagi. Apa aja nanti yang akan dipakai. Frame. Kita lihat frame-nya. Si 2, nanti 2 di sini. 0 di sini. 3, nggak ada lagi ya. Nggak dipakai lagi kan 3 kan? Iya, nggak ada, Pak. Kalau nggak ada 3-nya berarti 3 yang kita ganti. 3 jadi 1. Berikutnya 2 ada di dalam frame. 0 ada. 1 ada. Pada saat 7 mau masuk, dicek di frame 2 langsung. 2 masih dipakai? Enggak kan? Nggak usah kita Iya, Pak. 2 langsung aja. 2 ganti jadi 7. Lalu 0 ada, 1 ada. Dapat ya, selesai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali page fault-nya. Paham sampai sini, Dek? Pak. Paham? Paham, Pak. Mantap. Oke, masih bisa terima satu algoritma lagi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar ya, ini kalau saya tutup dulu. Masih bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya algoritma least recently used atau disebut dengan LRU. Least recently used. Ini merupakan perpaduan antara FIFO dan optimal. Dia mengapresikan algoritma optimal. Perkiraan akses yang akan datang, dia menggunakan forward information. Diestimasikan dengan menggunakan informasi akses yang lalu atau backward information.
pada page dalam memori yang paling lama tidak diakses yang di-replace. Jadi kalau si si optimal tadi kan dia lihatnya ke yang akan datang. Kalau list recently used itu dia membaca informasi yang sebelumnya. Jadi perkiraan akses yang akan datang itu dia dengan estimasi menggunakan informasi akses yang lalu. Lalu di dalam page itu diceknya memori yang lama tidak diakses, tidak di-replace, itu yang diganti. Oke, kita implementasikan dulu. Ini dia. Ini reference string-nya. 7 dan seterusnya. Ini frame-nya 3, katanya 12 kali page fault-nya. Kita cek. Tujuh, 0, 1. Oke, sekarang mau masuk 2. Mau masuk 2, dia ngecek si frame 701 ini. Yang paling lama tidak melakukan replace siapa? Ini berbeda ya, bukan yang paling tua ya. 7, Pak. Nah, yang tidak replace berarti 7. 7. Terus pada saat 0 mau masuk, ada ini di sini. Ya kan? Pas 3 mau masuk, ini kan si 2, dia baru replace di sini kan? Si 0 baru replace di sini. Si 1 ini paling jauh dia, replace-nya di sini kan? Nampak mouse saya kan? Nampak, Pak. Nah, berarti si 1 lah yang kita tukarkan jadi 3. Oke, 0. Masih ada di dalam frame. Sekarang 4 mau masuk, tidak ada di dalam frame, kita cek. Si 2 tadi di sini dipakai. Si 0 ini baru aja dipakai. 3 juga baru aja. Berarti yang paling lama tidak dipakai adalah si 2 kan? 2. Iya, berarti si 2 jadi 4. Berikutnya 2 mau masuk, tidak ada di dalam frame. Kita cek. 4 tadi baru di sini. 0 baru di sini. 3 paling jauh. Berarti 3 jadi 2. 3 mau masuk. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Paling jauh adalah si 0. 0 jadi 3. 0 mau masuk. Yang paling jauh adalah 4 kan? Ya kan? 3, 2 kan ini 3. Ini 2. 4 paling jauh. Berarti 4 jadi 0. Lalu 3 masuk. 2 ada di dalam frame. 1 mau masuk. 3, 2. Ini 3, 2, 0. Paling jauh 0. Berarti 0 jadi 1. 2 ada. 0. 2 di sini. 3 ini paling jauh nih. Karena 1 di sini. Berarti 3 jadi 0. 1 masuk. Terus 7 mau masuk. Kita cek. 1 di sini. 0 di sini. 2. Paling jauh nih 2 nih. Berarti 7 jadi 2. 0 ada. Nolnya ada. Loh. 0 ada, 1 ada. Oke. Sampai di sini kira-kira paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Atau ada yang mau ditanyakan sampai di algoritma ini? Tidak ada? Tidak, Pak. Sebentar, saya lagi ngajak. Ya. Oke. Clear. Selanjutnya, ini untuk main-main aja. Untuk main-main, tapi dikerjakan. Ini referensi stringnya. Nanti hitung page fault replacement-nya.
jika menggunakan algoritma A pakai FIFO dengan 3 frame dan 4 frame. Nanti bandingkan apakah terjadi anomali Beladi. Baru yang B optimal, algoritma optimal dengan 3 frame. Lalu yang C-nya least recently used dengan 4 frame. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak, untuk anomali Beladi itu jika terjadi page fault-nya nggak sama gitu, Pak ya? Bukan nggak sama. Sesuatu yang menyimpang. Kan dibilang kalau memorinya atau frame-nya makin besar, seharusnya page fault-nya itu kan lebih kecil. Ini saya contohkan yang ini. Coba kita kembali ke slide. Ini kan dengan Vivo. Kalau 3 frame dan 4 frame, berarti 4 frame ini kan lebih besar memorinya kan? Iya kan? Iya. Nah, jadi seandainya ini nanti dapat, kalau normalnya sih ya, normalnya misalnya si 3 frame ini kita dapat nanti page fault-nya 10. 10. Berarti pas kita 4 frame ini dia harus lebih kecil dari 10. Berarti misalnya 9 atau 8, itu normal. Tapi anomali Beladi itu kan menyimpang. Si ini tadi pas di 3 frame dia 10 page fault-nya, tapi pas di 4 ini malah naik. Misalnya jadi 12. Berarti sudah terjadi penyimpangan. Itu yang disebut dengan anomali Beladi. Paham Andreas ya tadi? Paham, Pak, paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tera? Ini Tera nih ketawa aja nih. Kau. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya nggak ada, Pak. Nggak ada? Iya. Tera nggak ada. Oke. Siapa lagi? Ya, Wilman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kira-kira ini kan saya selalu merekam sebenarnya. Kalau kita Zoom, nanti saya share ya, biar misalnya teman-temannya tadi nggak kehabisan paket lah, apalah, atau kurang konsentrasi tadi, nanti bisa didengarkan rekamannya ya. Nanti saya share ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, saya berharap jawaban dari si Wilman tadi. Wilman tak cakap dia. Mana dia? Nah, udah hilang dia. Oke, untuk prakteknya seperti biasa tes nanti ya, uji coba aja. Uji coba di prakteknya itu buatkan laporannya. Saya hanya butuh screenshot-nya aja. Oke? Bisa ya? Untuk praktek-praktek. Oke? Halo? Oke, Pak. Ya, itu untuk Ubuntu yang terakhir itu untuk minggu ini. Minggu depan saya pandu kita membuat program penjadwalan ya untuk minggu depan. Sebelum untuk minggu depan, kalian sudah belajar bahasa apa aja, Dek? C sudah, C++ sudah, Java sudah. Kalau C++ sama apa ya? C, Visual Basic. Visual Basic. Ya. Oke, terserah nanti mau pakai bahasa apa, programnya yang penting algoritmanya saya sampaikan untuk mempermudah mengerjakannya ya. Oke, nanti Iya, Pak. prakteknya nanti saya buka ya, jangan langsung absen sekarang ya. Oke, Pak. Satu lagi, tadi oh iya sudah saya rekam ya. Oke, saya rekam. Absen tadi. Tadi sudah absen ya? Dari Sudah, Pak. Pak. Zoom. Oke. Nanti saya Pak. ya.
Kalau untuk yang praktek nanti saya buka lagi ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Sampai di sini. Shalom. Selamat siang. Selamat siang, Siang. Pak. Selamat siang, Pak. Pak.